Sebab, kata sebab adalah kata penghubung untuk menerangkan kalimat sebelumnya. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Tarok dari pangkal Isai, tunas baru itu akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan jadi mulia. Saudara, jadi Indonesia akan dicari oleh suku-suku bangsa karena di negeri ini nggak ada orang berbuat jahat dan nggak ada orang berlaku busuk atau jadi penipu, jadi pembohong, jadi penjahat. Tidak ada. Semua orang akan berbuat benar. Hanya satu penyebabnya, karena pengenalan akan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Katakan amin untuk hal ini. Jadi bukan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan itulah teologi. Di mana ada teologi lahirlah doktrin. Di mana ada doktrin lahirlah perpecahan. Sebab masing-masing teolog klaim penemuanku yang paling benar. Tuhan itu nggak bisa diilmukan, dia itu kausa prima. Bagaimana teo bisa dilogoskan, dilogikakan? Sudah nggak mungkin. Maka itu apapun alasannya, teologi bukan jawaban. Mengenal seseorang itu bukan dengan cara mempelajari orang itu. Dalam seluruh filsafat di dunia, maka hanya ada satu kebenaran. Untuk mengenal seseorang itu bergaul dengan orang itu. Katakan amin. Jadi untuk mengenal Tuhan itu nggak bisa mempelajari dia. Saya mau beri contoh. Saudara pasti akan tersinggung kalau ada seseorang yang ingin tahu hidup saudara, lalu dia berkata, boleh nggak saya mempelajari Anda? Kamu kira aku buku? Orang ajar betul aku kamu pelajari. Nah itulah teologi. Bagaimana kita belajar mempelajari tentang Tuhan atau belajar tentang Tuhan? Gak ada. Jadi teologi itu menyesatkan betul-betul. Inilah jawaban yang paling telak di Alkitab. Apabila bumi dipenuhi dengan teologi, bumi tetap kacau. Sebab teologi itu nggak ada pergaulan dengan Tuhan, itu cuma ilmu logika. Tapi bumi akan aman kalau bumi dipenuhi dengan orang-orang yang mengenal Tuhan karena bergaul dengan Dia. Maka itu mulai hari ini seterusnya bergaullah karib dengan Dia. Salah seorang saya minta bacakan Mazmur 25 ayat 14. Pasal 25 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Terima kasih. Saudara perhatikan, bukan kita yang bergaul karib dengan Tuhan. Coba perhatikan Bapak firman itu. Tuhan yang berinisiatif bergaul karib dengan kita. Di dalam sistem kemiliteran, sulit seorang komandan akan bisa bergaul karib dengan anak buah karena ada jenjang yang diatur. Tapi yang maha besar, pencipta alam semesta, mau bergaul karib dengan kita mantan bajingan ini semua. Loh, jangan tersinggung saya berkata kita mantan bajingan. Saudara, kalau kita nggak pernah mencuri, nggak pernah apa-apa, tapi waktu kecil pernah ambil buah mangga satu saja milik tetangga, itu sudah bajingan. Betul nggak? Waktu kita sekolah dulu masih SD, pinjam pensil teman kita, kita lupa atau melupa mengembalikan, saya tidak tahu, itu juga bajingan. Sebab di hadapan Tuhan dosa itu nggak ada ukuran SML. Amin kan? Yang punya ukuran SML cuma baju dan celana. Dosa itu sama besar nilainya di mata Tuhan. Dosa kecil, dosa besar sama-sama masuk neraka. Maka itu saya sarankan kalau mau berdosa sekalian saja. Jangan tanggung-tanggung, rugi. Neraka itu tidak seperti kolam renang, ada yang dangkal untuk anak-anak. Semuanya sama dalam.
Ngerti sekarang? Jadi sekalian saja berdosa. Untuk apa ngintip perjinan? Lakukan sekali, toh masuk neraka juga. Oke, dengarkan ini baik-baik. Nah, jadi kalau Tuhan tahu ada orang takut akan Dia, takut akan Tuhan sangat sederhana definisinya. Takut berbuat dosa, titik. Maka Tuhanlah yang berinisiatif untuk bergaul karib. Nggak cuma bergaul, saudara, tapi kata-kata karib dengan orang itu. Dan bukan cuma itu, ini yang mengagumkan. Maka itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan meyakinkan saudara di dalam proses kepemimpinan yang saudara akan lakukan buat bangsa besar ini. Saudara tidak akan sulit menemukan rahasia-rahasia dan perjanjian-perjanjian Tuhan yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk minta jawaban. Sebab Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada orang itu. Bayangkan, inilah saudara dengan Tuhan. Bangsa ini perlu. Nah, dengan Tuhan bergaul karib dengan kita, dan kita bergaul karib dengan Tuhan, dengan sendirinya kita kenal Dia. Dan pengenalan akan Dia itu akan saudara bawa di tempat tugas saudara nanti. Maka tempat itu tidak ada orang berbuat jahat dan berlaku busuk. Betapa saudara akan dicintai oleh rakyat dan oleh pimpinan saudara akan diberi penghargaan. Karena setiap kali saudara memimpin satu tempat, tempat itu pasti aman. Enggak ada orang berbuat jahat, enggak ada orang berlaku busuk. Begitu saudara dipindah tugaskan, ganti orang lain, kacau lagi. Kenapa ini? Lagi sekali, inilah hati Tuhan buat masa depan saudara untuk memberkati bangsa. Di mana ada seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin itu mengenal Tuhannya karena pergaulan karibnya. Enggak ada orang berlaku busuk dan berbuat jahat. Sederhana kebenaran ini. Nantikan perdamaian itu. Hakim-Hakim 2:18. Ini bagian terakhir, tapi masih panjang berakhirnya. Mari kita lihat ayat ini. Luar biasa. Sebetulnya ini nggak boleh diterjemahkan hakim-hakim, sebab konotasi kalimat kata hakim bagi Indonesia itu urusannya pengadilan. Padahal hakim di sini itu bukan urusan pengadilan saja, tapi penyelamat, pemimpin bangsa. Ini masa peralihan. Jadi begitu Yosua mati, maka Israel belum punya imam, belum punya nabi, belum punya raja. Siapa pemimpin bangsa itu? Maka pada masa transisi peralihan pada zaman itu, dari Musa ke Yosua ada penerusnya. Yosua mati, nggak ada penerus. Maka Tuhan secara insidentil, jadi tidak tetap, tergantung situasi yang dibutuhkan oleh bangsa itu. Setiap kali ada masalah di negeri itu, maka Tuhan bangkitkan seorang hakim ini. Itulah penyelamat. Mungkin buat saya lebih gampang saya ganti kata pemimpin. Dan ini yang Tuhan katakan ayat 18. Apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka, maka Yahweh menyertai pemimpin itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama pemimpin itu hidup. Sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara, dalam setiap sejarah selalu ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan untuk satu negeri. Selalu. Saudara, ketika saya mempelajari sejarah-sejarah nasional bangsa-bangsa, waktu saya mempelajari sejarah nasional Turki, Kemal Atatürk, ternyata rata-rata para tokoh nasional negeri itu selalu muncul dari orang-orang yang tidak terkenal tadinya, dari orang-orang sederhana. Walaupun Kemal Atatürk itu orang Islam, tapi saya kagum dengan prinsip kepemimpinan di Turki yang membebaskan Turki dari sejarah kerajaan itu. Luar biasa orang ini. Dan banyak tokoh yang lain. Saudara, siapa Soekarno? Rakyat biasa. Tuhan panggil dia. Dan banyak yang saya bisa sebut di negara-negara di dunia ini. Nah, rupanya ayat ini yang jadi patokan Tuhan untuk seluruh dunia, walaupun bukan orang Kristen. Di mana ada negara kacau, Tuhan dengar rintihan rakyat yang menderita itu. Maka itu perhatikan ada berapa kata penting pada ayat ini. Pertama, kata setiap